Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Ina Aurelia dari kelas I1 Prodi 1 Akuntansi mahasiswi STIS di Bandung. Pada video pembelajaran kali ini, aku akan memaparkan tentang sejarah, perkembangan, rencana strategi dan implementasi PT Unilever Indonesia. Langsung saja kepada poin yang pertama, yaitu sejarah PT Unilever. Unilever didirikan dengan nama Lever Jeeps Fabrieken N.V. menjelang akhir tahun 1933 dan mulai beroperasi sebagai produsen sabun Sunlight yang terkenal dengan nama cap tangan di bulan Oktober 1934. Berdirinya Unilever merupakan hasil penggabungan margarin Uni dari Belanda dan Lever Brother dari Inggris. Nama Unilever sendiri diambil dari penggalan perusahaan-perusahaan tersebut. Nama Lever Brother dan mitra kedua bisnisnya dari Belanda yaitu Anton Jansz Fabrieken N.V. dan Van der Banks Fabrieken N.V. yang dapat dikatakan bapak pendiri Unilever. PT Unilever Indonesia merupakan salah satu perusahaan dari Unilever Group yang di dalamnya terdapat perusahaan dari negara Inggris dan Belanda, berkantor pusat di London dan Rotterdam. Perusahaan ini mempekerjakan 300.000 pegawai dan beroperasi di 75 negara di dunia. Perkembangan PT Unilever. Sejak berdirinya perusahaan ini hingga tahun 1980, manajemen Unilever di Indonesia oleh perusahaan yang berlainan yaitu Lever Jeeps Fabrieken, Van der Banks Fabrieken, Colibri, dan Arca Oil Mill. Namun kemudian aset seluruh perusahaan tersebut ditransfer kepada PT Lever Jeeps Fabrieken dan ketiga perusahaan lainnya dilikuidasi. Kemudian kantor pusat mengumumkan bahwa mulai tanggal 1 September 1980, keempat perusahaan telah mengorganisasikan menjadi satu perusahaan yang menggunakan nama PT Unilever Indonesia yang berkantor pusat di Geraha Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 15, Jakarta Selatan. Rencana strategi dan implementasi PT Unilever Indonesia. Pertama, strategi manajemen keuangan. Sepanjang kiprahnya di Indonesia, Unilever sudah 4 kali mengakuisisi merek, di antaranya yaitu Teh Celup Sariwangi pada tahun 1990, Johan dengan berbagai merek seperti Molto dan Wipol pada tahun 1998, Kecap Bango pada tahun 2000, dan Taro pada tahun 2003. Dalam melakukan akuisisi, Unilever tidak akan keluar dari bisnis utamanya, yaitu memproduksi dan memasarkan barang-barang konsumen. 2. Strategi manajemen sumber daya manusia. Salah satu kekuatan Unilever pada kualitas sumber daya manusia, Unilever secara rutin merekrut lulusan baru dari universitas terkemuka. Setelah itu, diberikan pelatihan sistem produksi, pemasaran, dan keuangan selama 3 bulan. Mereka tidak langsung kerja, tetapi di-training terlebih dahulu di berbagai bidang, seperti manufaktur, pemasaran, penelitian, dan pengembangan. Saat ini, tenaga kerja diserap oleh Unilever secara langsung berjumlah 3.000 orang, dan ini juga belum termasuk tenaga kerja tidak langsung. Total tenaga kerja yang terserap berjumlah 25.000 orang. Jika diasumsikan satu orang memiliki 4 anggota keluarga, maka perusahaan menanggung nasib sekitar 100.000 orang. 3. Strategi manajemen operasional. Strategi manajemen operasional Unilever adalah penyertaan, merangkul perbedaan, menciptakan kemungkinan dan berkembang bersama-sama untuk bisnis yang lebih baik kinerjanya. Kemudian yang keempat, strategi manajemen pemasaran. Dalam strategi pemasaran, Unilever menciptakan brand masing-masing pada setiap produk, sehingga membagi pasar produk sabunnya dalam 3 merek, yaitu Lux untuk kecantikan wanita dengan segala manfaat dari sabun Lux, Lifebuoy kesehatan keluarga, dan Dove kecantikan sejati karena cantik itu tidak mengenal usia, ras, dan batasan yang lain serta menonjolkan keistimewaan. Formulanya yang hingga kini belum bisa dicontoh oleh produsen sabun dimanapun. 5. Strategi teknologi informasi. PT Unilever menjalankan komunikasi pasar terpadu atau Integrated Marketing Communication atau IMC untuk memadukan dan mengkoordinasikan semua saluran komunikasi untuk menyampaikan pesannya secara jelas, konsisten, dan berpengaruh kuat tentang organisasi-organisasi produknya. 6. Menciptakan berbagai macam program. Program sosial masyarakat yang dilakukan brand-brand Unilever diantaranya. Yang pertama, kampanye cuci tangan dengan sabun Lifebuoy. 2. Program edukasi kesehatan gigi dan mulut oleh Pepsodent. 3. Program pelestarian makanan tradisional oleh Bango. Dan terakhir, program memerangi kelaparan dan membantu anak Indonesia yang kekurangan gizi oleh Blue Band. Dengan terciptanya perencanaan strategi dan implementasi yang baik,
PT Unilever semakin berkembang pesat dalam memasarkan produk-produknya, yang bukan hanya terkenal di Indonesia, tapi juga di dunia. Mungkin sampai di sini materi yang dapat saya paparkan. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.